dan sampai saat ini berbagai ada tantangan, rintangan gitu ya. 2019 ini ke sini hampir 4 tahun, berjalan 4 tahun. Ya alhamdulillah perkembangan kita sampai saat ini, penetrasi kita sampai di Semarang. Memang harus berani, namanya trial error. Ya, salah itu nggak ada masalah, gagal itu nggak ada masalah. Nah makanya kalau kita sebagai pengusaha ini kudu mental benar-benar harus di atas rata-rata. Tapi kita bisa diadu, boleh dari tortillanya, boleh dari sausnya, boleh dari dagingnya, boleh dari harganya. Halo Sobat Crabslab, hari ini bertemu kembali bersama gue Iwan Setiawan dalam agenda atau kegiatan Grebek Usaha UMKM. Hari ini gue mau datengin rumahnya Bang Femi Muhammad. Dia punya usaha. Usahanya ini menarik, yaitu bikin usaha kebab uyil, bukan kebab unyil, tapi kebab uyil. Nah, kita nanti akan bincang-bincang sama dia seenak apa sih kebab uyil ini. Oke, Sobat Crabslab, cekidot, kita ke rumahnya. Hari ini gue wawancara, tadi kita sudah mengetuk pintunya, ketemu sama Bang Femi. Nah, hari ini udah ada Bang Feminya nih. Apa kabar Bang Femi? Sehat, alhamdulillah Bang Iwan. Gimana keluarga, sehat semua? Sehat, alhamdulillah semua pada sehat semua. Amin, alhamdulillah. Oke, Sobat Crabslab, hari ini gue bersama Bang Femi yang punya usaha luar biasa dan digemari para anak-anak dan ibu-ibu pastinya, dan seluruhnya sebenarnya. Kita juga tadi habis makan. Usahanya, dengar-dengar katanya punya usaha frozen. Nah, kita tanya, ini usahanya apa sih frozennya itu, Bang Femi? Ya, perkenalkan, nama saya Femi Muhammad Ramadhani. Saya owner Kebab Uyil Depok. Nah, hari ini kita memperkenalkan produk kita nih, yaitu Kebab Uyil Depok, salah satu cemilan yang sehat bergizi, kemudian juga cocok buat sarapan anak, dan ini sifatnya frozen, jadi beku Bang Iwan. Beku, frozen ya. Oke. Namanya Kebab Uyil Depok. Ini ada ininya ya. Nah, ada gambarnya. Bukan unyil ya, Sobat Crabslab ya, tapi Uyil Depok. Ini jadi membuat produk frozen. Kebab yang bisa dipasarkan di retail ya. Betul. Itu. Oke. Nah, perjalanannya sejauh apa, Bang Femi, kalau boleh tahu? Alhamdulillah kita mulai di 2019. Ya. Memang harus berani, namanya trial error. Ya, salah itu nggak ada masalah, gagal itu nggak ada masalah. Nah makanya kalau kita sebagai pengusaha ini kudu mental benar-benar harus di atas rata-rata. Maksudnya ini apa, daging itu main. Berarti awal mula perjalanan Bang Femi bergelut di usaha kebab ini di tahun 2019. Berarti masanya zaman pandemi itu ya. Betul. Itu ya. Betul. Ya, rata-rata memang yang saya wawancara pelaku UMKM dan yang lainnya, pelaku akhirnya orang-orang yang itu ternyata di zaman pandemi itu kreativitas ada yang menambah kayak gitu. Karena keadaan terpaksa mungkin, tak tahu gimana. Betul. Iya. Kalau boleh tahu nih Bang Femi, bahannya apa sih kebab yang Bang Femi punya ini? Pertama, kita Kebab Uyil Depok itu salah satunya kita pakai bahan-bahan baku yang benar-benar premium di kelasnya, karena beberapa bahan baku sudah kita analisa dan kita survei gitu, dan kita pakai daging juga yang selevelan ya. Kalau komposisinya dagingnya lebih banyak lah daripada lemaknya. Lebih banyak. Dagingnya daging sapi. Daging sapi, betul. Daging sapi. Nah, kemudian juga kita punya tortilla tuh. Tortilla itu yang kulitnya tuh Bang. Kulitnya. Nah, jadi kulitnya itu bukan lumpia. Jadi kadang-kadang teman-teman yang belum pada tahu sangkanya kulit lumpia, itu namanya tortilla, dan itu kayak sejenis roti. Jadi kulit kebabnya itu juga daging? Bukan. Jadi kulitnya itu kita dari bahan-bahan baku juga yang benar-benar kita ambil dan kita produksi itu sampai di level creamy-nya pun ya bisa diadu lah.
sama produk-produk kompetitor tortilla yang lain. Oke. Yang ini kalau boleh tahu lebih detail lagi, dagingnya ini daging sapi. Daging sapi. Ini belinya itu daging sapi yang memang sapi. Biasanya kan ada dagang sapi yang lokal, ada daging sapi yang impor. Ya, memang secara untuk kita produksi yang alhamdulillah Allah izinkan udah merangkak besar, maka tadinya kita pakai lokal. Awal lokal gitu, tapi karena lokal juga harganya fluktuatif, naik turun apalagi di momen-momen hari-hari besar, betul. maka kita juga sebagai pengusaha juga muter otak gitu ya, karena kalau kita tidak memutar otak dalam artian ngepres bahan baku atau ngepres HPP, maka nilai produk itu di masyarakat atau customer itu tinggi, gitu ya. Makanya akhirnya kita putar otak, ya kita sekarang kita seling lah atau kita subsidi silang dengan impor. Nah, ngomong-ngomong nih kan, kebab ini kan Bang Femi ini makanannya Timur Tengah. Betul. Ya, kan kayak gitu. Ini kan ternyata di Indonesia ternyata sudah rame. Nah, yang Bang Femi geluti ini kebab frozen ini yang dijual-jual di pinggir jalan, ada pelaku-pelaku pedagang kebab itu seperti itu atau berbeda? Ya, kalau kita strategi bisnisnya ini kita itu lebih kepada nge-retail. Retail. Jadi awalnya itu kita memang di awal itu kita bahasanya sekarang jadi nyari reseller lah gitu ya. Nah kemudian kedepannya akhirnya kita menawarkan produk kita nih ke toko-toko frozen. Pas juga momen yang kemarin pandemi itu banyak orang yang kita lihat ya frozen baru karena kayak musiman atau momentum ya orang pada from work home itu akhirnya gua buka usaha kecil-kecilan. Nah alhamdulillah itu kita nge-retail dan sampai saat ini kita mempunyai hampir 700 outlet area cover distributor kita. Wah luar biasa, alhamdulillah. Nah ini kalau boleh tahu lagi biar sobat-sobat para anak-anak muda di Crafts Lab, di G-Craft, ini kan kebab ini memang sudah menjamur juga ya di kita, bahkan terutama ibu-ibu juga udah sangat familiar sebenarnya. Itu sebenarnya kalau mau usaha itu bahan bakunya itu awalnya itu cara mulainya kayak gimana sih sebenarnya bikinnya? Ya, memang sebenarnya nggak ada yang spesial sih gitu ya, karena sekarang ilmunya juga di YouTube udah banyak. Dan cuman ya semuanya menurut saya sih ya kita dari bahan baku itu nggak ada sulit, semuanya ada dan semuanya juga ilmunya sudah banyak di YouTube gitu ya. Ya memang harus berani namanya trial error. Ya salah itu nggak ada masalah, gagal itu nggak ada masalah. Nah makanya kalau kita sebagai pengusaha ini kudu mental benar-benar harus di atas rata-rata. Maksudnya ini daging itu digiling pastinya. Betul digiling. Caranya sama digiling dicampur dengan lemak gitu, dikasih bumbu gitu, udah gitu aja. Mungkin akan takutnya nih Bang Femi punya cita rasa yang berbeda. Betul. Pakai cara apa lagi? Enggak sama aja ya. Nah kebabnya jenisnya apa aja nih Bang Femi kalau boleh tahu? Ya kita itu sebenarnya kalau kita ke dalam ini kita ya manajemen kita itu kita tuh punya 3 item. Pertama uyil atau yang mini ya. Kedua juga yang jumbo. Kita juga ada yang jumbo. Ketiga kita ada yang moza. Gitu. Yang mini itu ukurannya berapa? Ukurannya yang di sini nih ya. Ya, seperti sini sekitaran 11 cm. 11 cm ya. Itu karena sesuai dengan namanya ya. Namanya uyil dengan konotasi kecil itu ya. Gitu. Nah, yang jumbonya? Yang jumbonya itu 15 cm. 15 cm. Itu satu lagi jenisnya apa? Mozzarella. Kalau mozzarella itu karena kita bedain kategori karena memang keju yang kita pakai ini keju-keju yang benar-benar mulur. Jadi asumsi orang nih mozzarella itu panjang. Nah, tapi di level kita produsen nih nemu yang panjang tuh yang bagus, ternyata ada beberapa mozzarella tapi ditarik tuh nggak mulur gitu Bang. Nah akhirnya kita mutusin nyari produk yang bagus yang mulur. Oke. Nah di antara 3 produk ini pastinya kan ada yang favorit orang sukai atau pembeli sukai. Yang paling favoritnya yang mana tuh?
Yang best seller di kita ini adalah uyil dengan rasa original. Uyil dengan rasa original. Original. Yang tadi kita makan kali ya. Betul. Ini kameramen juga pada makan, alhamdulillah nggak kelaparan. Terima kasih dia Atta sama Aul ini. Sobat Crabs Lab, ini menarik, nanti kita akan bincang-bincang lagi dan kita akan mengupas lebih dalam lagi karena makanan Timur Tengah hari ini sudah jadi familiar di bangsa kita, di negara kita, khususnya di Depok, dan ternyata ini juga usahanya udah luar biasa. Pemasarannya tadi disebutkan sudah ke beberapa, udah kemana aja sih sebenarnya pemasarannya? Iya, kita perpanjangan tangan kita dalam strategi bisnis kita itu pakai distributor, Bang. Ada distributornya. Distributor. Jadi distributor itu pemegang area yang sudah kita tentukan. Dan dia menggarap semuanya ada 5 segmen. Yaitu pertama toko frozen, kedua itu kafe, ketiga itu instansi, keempat itu sekolahan, kelima itu reseller. Coba satu lagi. Pertama Toko frozen. Toko frozen. Udah pasti itu dimasukin. Kafe. Ke kafe juga masuk jadi cemilan tambahan. Oke. Ketiga juga ke instansi. Ke instansi. Direct langsung. Oke. Kantor-kantor, kelurahan, polres, rumah sakit. Iya. Keempat juga sekolahan, kantin. Kantin sekolahan. Kelima reseller, siapapun lah itu bisa di ini. Oke. Jadi 5 segmentasi tadi di ini. Nah, ini udah kemana saja? Nah, alhamdulillah hari ini kita ada 9 distributor. 9 distributor. Dengan 9 daerah. 9 daerah. 9 daerah. Mana kalau boleh tahu? Kita punya Bogor, kemudian juga selain Depok ya, udah selain Bogor. Depok ya, Bogor, kemudian juga Jaksel, Tangsel, kemudian juga Jakarta Utara, Jakarta Timur, Subang, Indramayu, Bandung, dan Semarang. Oke. Ini sobat Crabs Lab, sobat G-Crab, jika kalau ada yang mau yang tadi disebutkan yang belum ada. Oh, satu lagi, Bekasi. Oh, Bekasi sudah ya. Jadi boleh ya kalau nanti mau jadi seller ya. Boleh di daerah yang tadi belum disebut atau di daerah yang sudah disebutkan boleh. Boleh, kalau namanya reseller dari tadi yang kita sebutkan itu teman-teman jika berminat itu jadinya reseller. Tapi jika daerah yang belum saya sebutkan, khususnya Pulau Jawa, kalau teman-teman Anda mau istilahnya mau jadi distributor, monggo silakan. Oke. Menarik. Nah, ini dalam usaha itu pasti kan ada perjalanan yang sangat luar biasa. Tadi kan disebut dari tahun 2019, sekarang sudah tahun 2023, hampir 4 tahun sudah ya. Pastinya kan ada perjalanan yang berkesan, atau juga mungkin ada jatuh bangunnya. Boleh nih diceritain buat menjadi pengalaman teman-teman sobat-sobat Crabs Lab semuanya untuk juga bisa memberikan motivasi. Ya, pertama kalau kita memang benar-benar mau usaha, karena saya tipenya pekerja Bang dulu, saya bekerja. Ya memang namanya pekerja jadi usaha itu membutuhkan mental yang benar-benar luar biasa. Jadi sebelum punya usaha kerja di kita kerja udah beberapa perusahaan, gitu udah beberapa perusahaan. Ya akhirnya kita mutusin buat resign karena ya memang karena saya bidangnya di sales pekerjaan. Akhirnya ketika kita dapat usaha, saya berpikir ini kayaknya bisa dikembangin. Oke. Ya akhirnya kita putuskan resign. Ya alhamdulillah. Memang secara teknis kita nggak ada yang spesial Bang. Cuman kudu gigi. Oke, sobat G-Crab, ini dari sekian saya wawancara atau bincang-bincang, semua wirausaha, pelaku usaha UMKM maupun para wirausaha muda, rata-rata pengalamannya itu pasti pernah ngalamin kerja di orang lain. Tuh. Akhirnya memutuskan diri untuk bikin usaha sendiri. Nah, kalau boleh tahu, pernah jatuh bangun nggak sih Bang? Wah, kita kalau namanya jatuh bangun, ya namanya usaha bohong nggak jatuh bangun. Bohong ya? Ya, bohong. Makanya jadi sesuatu yang lumrah itu lumrah. Nah, cuman setidaknya kita kalau bahasa orang jangan udah jatuh ketimpa tangga. Nah, gitu. Makanya gimana caranya itu triknya? Makanya segala analisa itu dalam usaha itu perlu. Setidaknya kalau saya tipenya jalan aja dulu, gagal belakangan. Jalan aja dulu, gagal belakangan. Ya
Yang penting usaha Abisin kerjakan dulu ya. Abisin gagalnya. Jangan takut gagal. Kalau udah takut gagal, maka udah pasti nggak ada hasil. Nggak ada hasil. Oke, sobat Craft Lab, ini menarik. Yang penting adalah jalan saja dulu. Persoalan gagal itu sudah pasti. Tapi kalau tidak dijalanin, udah pasti gagal. Udah pasti tidak mengalami ya. Iya, nggak ada hasil ya. Oke, Bang Pemi, ini kan perkembangan zaman informasi yang sangat kuat, digitalisasi, atau juga promosi lewat ruang informasi. Udah sejauh apa ini? Ya, memang saya mengakui ini karena memang kita hari ini memang kemarin kita istilahnya kalau bahasa kita kesentil lah gitu ya. Karena kita fokus di retail. Memang awalnya saya berpikir buat nanam kaki dulu. Retail tuh menurut saya ya strategi saya adalah kaki. Nah akhirnya kemarin-kemarin ini 6 bulan kemarin ini kita memang udah benar-benar go digital. Jadi kayak Instagram kita kelola, TikTok kita kelola, Facebook kita kelola, kemudian juga cara istilahnya mempromosikan di sosmed itu bagaimana gitu ya. Dan alhamdulillah ternyata itu bahasanya yang saya tangkap tuh aset. Aset. Ya, jadi aset digital itu perlu dalam sebuah usaha. Untuk mempromosikan produk kita. Iya. Jadi sama ini Kebab Oil ini, Kebab Oil Depok ini pusat ya, Depoknya ya. Oke, udah melakukan proses promosi lewat digitalisasi tadi Instagram, TikTok, dan juga ruang-ruang medsos yang lainnya. Nah, ini kan ada persaingan pastinya, Bang. Kebab ini, Kebab Oil dan kebab-kebab yang lain. Sejauh ini persaingannya kayak gimana sih yang dirasakan? Ya, memang namanya kita usaha, semuanya pasti nggak ada yang namanya satu brand aja sih yang menonjol gitu. Pasti ada brand-brand yang lain. Dan saya akuin semua kompetitor kami yang di lapangan tuh semua bagus-bagus. Bagus-bagus. Tapi kita pun tidak luput dari sebuah istilahnya dan ibaratnya kita punya spesialis juga nih di produk kita. Apa nih yang kita tonjolkan? Nah, salah satunya kita adalah full daging. Jadi full daging. Isinya full daging. Oke. Yang membedakan dengan kebab-kebab yang lain. Ya mungkin ada yang sama, tapi kita bisa diadu. Boleh dari tortillanya, boleh dari sausnya, boleh dari dagingnya, boleh dari harganya, boleh juga dari resellernya, harga resellernya. Oke. Menarik sobat Craft Lab. Ini kebab walaupun namanya oil tapi isinya full daging. Nah, itu menarik. Tadi kan kita bincang-bincang tentang bahwa digitalisasi juga menjadi penting, persaingan usaha pasti ada dan segala macam. Ini ngomong-ngomong katanya Bang Pemi juga aktif di salah satu di organisasi UMKM yang ada di Kota Depok. Seberapa manfaat sih sebenarnya usaha UMKM tersebut? Memang secara kita hari ini kan memang alhamdulillah saya melihatnya pemerintah itu mendukung UMKM. Akhirnya beberapa daerah semuanya bergerak dan semuanya dinaungi dengan bagus gitu ya. Dari mulai pelatihan kebersihan, kepelatihan pangan sampai WUB semuanya istilahnya diberikan gitu ya secara gratis dan itu sebenarnya benar-benar bermanfaat buat kita. Gimana kita hari ini bisa bikin packaging yang benar-benar menarik. Ya, itu kita dapatkan dari sebuah organisasi itu dan itu kita ikut pelatihan itu. Ini ngomong-ngomong tambahan, ini tambahan sebenarnya nggak ada. Sertifikasi halal kan lagi sedang digalakan. Betul. Nah, ini udah jalan belum? Alhamdulillah sudah. Makanya kita juga UIL juga sudah kita hakikan. Alhamdulillah udah keluar juga hakinya. Nah, ini menarik sobat Gcraft karena perkembangan ke sini, persaingan semakin ketat dan segala macam, itu luar biasa. Tadi udah jelaskan bahwa salah satunya adalah ingin mengetahui perkembangan zaman ini adalah aktif di organisasi tersebut. Sangat bermanfaat sekali. Makasih nih Bang Pemi sudah mau didatengin dengan cara tiba-tiba kita datang ke sini. Alhamdulillah kameramen saya sudah kenyang tadi makan kebab. Walaupun uyil tapi makannya J3. Jadinya kenyang gitu ya.
Makasih Bang Femi. Ini sebelum kita tutup, kiranya ini juga bagian dari di channel YouTube kita di Crafts Lab juga sebagai bahan promosi usaha Bang Femi. Monggo Bang Femi, silakan untuk mempromosikan usahanya. Mudah-mudahan bisa dilihat masyarakat luas. Nanti ada yang tertarik, ada yang mau join atau mau ikut jadi reseller. Siap. Ya, halo sahabat ya Kebab Uyel Depok yang di mana aja Anda berada. Hari ini saya Femi Muhammad sebagai owner ingin mengajak teman-teman ataupun sahabat untuk menambah penghasilan ya. Karena hari ini teman-teman yang sudah bergabung dengan kita alhamdulillah sudah bisa menghasilkan jutaan rupiah. Amin. Sekaligus itu akan kita ajarkan bagaimana trik-trik atau strateginya untuk berjualan di sosmed ataupun juga di offline-nya. Makanya teman-teman yang berminat untuk bergabung dengan kita menjadi reseller ataupun distributor, bisa tag di Instagram kita Kebab Uyel Depok ataupun di Facebooknya Kebab Uyel Depok, nanti di TikToknya nanti ada di sini ya. TikToknya juga ada Kebab Uyel Depok, gitu aja. Oke, selamat bergabung, ditunggu. Makasih Bang Femi. Sama-sama. Senang sekali bisa bincang-bincang. Mudah-mudahan usahanya sukses selalu. Mudah-mudahan berkah, selalu bertambah-tambah. Yang penting demi kemajuan bangsa kita, karena ekonomi kreatif adalah masa depan Indonesia. Inilah menjadi tulang punggung ekonomi bangsa kita. Makasih Sobat G-Craft, Sobat Crafts Lab. Terima kasih semuanya. Kita sudah selesai bincang-bincang sama pelaku UMKM, ya ini adalah owner dari Kebab Uyel ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel YouTube Crafts Lab, persembahan dari G-Craft. Salam ekonomi kreatif. Dari saya Iwan Setiawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Femi. Siap, makasih. Thank you ya.